Dikisahkan oleh Syekh Mahmud Farhan Al-Buhairi, aku mengetahui satu bagian dari kasus dua bersaudara yang diperkarakan di pengadilan Saudi. Perkara tersebut telah memakan beberapa waktu lamanya hingga hakim memutuskan perkara tersebut. Rincian perkara tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran keras antar dua bersaudara. Sang kakak telah mencapai usia 50 tahun dan dialah yang dikalahkan dalam perkara tersebut. Hakim telah memutuskan perkara berpihak kepada adiknya. Sang kakak terus menangis saat putusan hukum dibacakan. Dia menangis di dalam pengadilan hingga basah jenggotnya. Maka apakah yang membuatnya menangis? Apakah karena anak-anaknya tidak berbakti? Ataukah ia kalah dalam perkara tanah yang ia perselisihkan? Ataukah sang istri yang meminta cerai? Atau bagaimana menurut Anda? Yang terjadi bukan itu semua. Yang membuat sang kakak menangis adalah kekalahannya dalam perkara yang sangat aneh. Dia kalah oleh adiknya dalam perkara perawatan sang ibu lanjut usia yang tidak memiliki apapun selain satu cincin tembaga. Pada asalnya sang ibu berada pada perawatan putra sulungnya yang tinggal sendirian. Saat usia lanjut telah mendatanginya, datanglah sang adik dari kota lain untuk mengambil sang ibu untuk diajak tinggal bersama keluarganya. Namun sang kakak menolak dengan hujah bahwa dia mampu merawat sang ibu. Maka mereka pun banyak berselisih tentang masalah ini. Lalu pada akhirnya perselisihan ini dibawa sampai ke pengadilan agar hakim memberikan putusan di antara keduanya. Akan tetapi pertemuan di pengadilan tersebut memanas dan berlangsung berkali-kali, sementara masing-masing bersikukuh bahwa dia yang lebih berhak untuk merawat sang ibu yang sudah tua itu. Di pengadilan itu hakim meminta untuk dihadirkan sang ibu guna ditanya. Lalu kedua saudara itu menghadirkan sang ibu dengan saling bergantian menggendong sang ibu yang sudah kurus dan tak kuat lagi berjalan. Tatkala hakim bertanya kepadanya siapakah yang lebih dia pilih untuk tinggal bersamanya, dia menjawab, "Ini adalah mata kesayanganku," seraya memberikan isyarat kepada putra sulungnya. "Dan ini adalah mata kesayanganku yang lain," seraya memberikan isyarat kepada putra bungsunya. Maka saat itulah hakim terpaksa memberikan keputusan yang sesuai menurut pendapatnya. Maka sang hakim memutuskan agar sang ibu hidup bersama dengan keluarga sang adik. Merekalah yang lebih mampu merawat sang ibu. Di saat sang hakim membacakan keputusan tersebut, sang kakak pun menangis jadi-jadinya. Air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan, hingga membuat setiap orang di sekitarnya ikut menangis. Betapa mahalnya air mata yang dia curahkan. Air mata penyesalan karena tidak memiliki kemampuan untuk merawat ibunya setelah ia menjadi tua. Betapa besar peran sang ibu untuk sebuah perlombaan guna berbakti kepada dirinya. Sungguh andai saja aku mengetahui bagaimana ia mendidik kedua putranya hingga keduanya sampai berlomba untuk merawat sang ibu, hingga meminta keputusan pengadilan. Sesungguhnya ini adalah sebuah pelajaran yang jarang dalam berbakti kepada orang tua, pada masa di mana berbakti kepada orang tua menjadi barang yang langka. Menangislah wahai orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan hatimu menjadi lembut dan membuatmu merasa iba dengan ibumu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga hina, kemudian semoga hina, kemudian semoga hina." Kemudian beliau ditanya, "Siapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang mendapati kedua orang tuanya di masa tua, salah satu atau keduanya lalu ia tidak masuk surga." Hadis riwayat Muslim 6462. Kisah tadi adalah kejadian yang sangat langka di masa sekarang. Bagaimana dengan kisah di masa lalu? Bagaimana para ulama kita berbakti kepada kedua orang tuanya? Dikisahkanlah salah seorang tabi'in jatuh sakit. Tatkala ibunya datang menjenguknya, maka serta-merta ia bangkit dan memakai bajunya, seakan-akan tidak terjadi sesuatu apapun pada dirinya. Setelah melihat keadaan anaknya baik-baik saja, maka pergilah sang ibu. Begitu ibunya pergi, sang anak jatuh pingsan karena menahan sakit. Setelah sadar dan terbangun dari pingsannya, sang anak ditanya tentang hal itu, maka ia menjawab, "Hati para ibu akan tersiksa bila mendengar rintihan anaknya." Di kisah yang lain, Muhammad Ibnu Sirin menceritakan,
Harga kurma di zaman pemerintahan Utsman mencapai 1.000 dirham. Maka Usamah pun menuju ke pohon kurma miliknya. Lalu ia pun melobanginya dan keluarkan jantung kurmanya. Lalu ia memberikannya kepada ibunya untuk dimakan. Orang-orang pun bertanya, "Apakah yang mendorongmu melakukan hal ini? Padahal engkau tahu bahwa pohon kurma harganya mencapai 1.000 dirham." Maka Usamah menjawab, "Sesungguhnya ibuku meminta jantung kurma kepadaku, dan tidaklah ibuku meminta sesuatu pun yang aku mampui, kecuali akan aku berikan kepadanya." Al-Fadl bin Yahya adalah orang yang paling berbakti pada ayahnya. Puncaknya terpancar ketika keduanya berada di dalam penjara. Yahya tidak berwudu kecuali dengan air hangat. Tetapi di malam yang dingin, sipir penjara melarang mereka membawa kayu bakar. Nah, ketika Yahya tidur, anaknya Al-Fadl bangun mengambil tempayan dan memenuhinya dengan air. Setelah itu tempayan tersebut ia letakkan ke lampu sambil berdiri memegangnya sampai pagi. Inilah Abu Al-Hasan Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib yang disebut Zainal Abidin. Dia seorang pemuka tabi'in yang sangat berbakti pada ibunya. Sampai-sampai dikatakan padanya, "Sesungguhnya engkau orang yang paling berbakti pada ibumu. Bukankah engkau pernah kami lihat makan satu tempat bersama ibumu? Dan engkau bilang, aku khawatir tanganku lebih dulu sampai ke makanan yang lebih dulu dilihat ibuku, sehingga aku durhaka kepadanya." Pada suatu malam, ibu Abdullah ibnu Mas'ud pernah meminta air minum kepadanya. Tatkala Abdullah ibnu Mas'ud datang membawa air kepadanya, ternyata dia mendapati ibunya sudah tidur. Maka dia tetap memegang air tersebut di dekat kepala ibunya hingga pagi hari. Ibnu Al-Munkadir pernah berkata, "Saudaraku Umar menghabiskan malamnya dengan sholat, sedangkan aku menghabiskan malamku dengan mengelus-elus kaki ibuku, dan aku tidak ingin malamku itu diganti dengan malam saudaraku." Pada suatu hari, Ibnu Al-Hasan At-Tamimi Al-Basyari hendak membunuh seekor kalajengking. Kalajengking tersebut masuk ke dalam sarangnya, maka dia memasukkan jari-jarinya ke lubang sarang tersebut, sehingga kalajengking itu menyengatnya. Lalu dia berkata kepada kalajengking itu, "Aku khawatir kamu keluar lalu menghampiri ibuku untuk menyengatnya." Sungguh betapa kita masih sangat jauh dalam bertauladan kepada para salafus soleh, terutama dalam hal birrul walidain. Tapi hendaknya kita terus berusaha untuk menjadi anak-anak yang soleh, yang mengerti agama Islam dengan benar, sehingga ilmu Islam kita tersebut bisa bermanfaat bagi kita untuk memperbaiki terus bakti kita kepada ayah dan ibu hingga sempurna dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyerah dan malu untuk memperbaiki kesalahan kita. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita. Amin.